Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan harapan semoga ananda kami semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti mata pelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita menyambung mata pelajaran yang sebelumnya kita pelajari di tema. Jadi sekarang kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu masuk ke bagian subtema 3, yakni indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Ini bukunya adalah buku Bupetik 4G ataupun LK ataupun buku tema 7. Jadi kita di sini belajar bagian bahasa Indonesia. Ananda pun di rumah bisa membaca bukunya masing-masing. Di sini Bapak hanya mengulangi sedikit. Di sini kita lihat yang bagian A, mengidentifikasi istilah dari teks non-fiksi. Lihat, istilah adalah satu kata atau gabungan kata yang menjelaskan keadaan, proses, konsep atau sifat khusus dalam suatu bidang tertentu. Jadi kalau Ananda mengira ini adalah ada kalimat ataupun teks yang tidak diketahui, untuk memudahkan nanti pada saat ujian boleh digarisbawahi atau dilingkari. Contohnya bisa dilingkari bagian istilah adalah sampai titik, boleh. Contoh yang seperti Bapak buat ini, boleh dilingkari sampai titik. Sampai titik. Boleh. Silahkan dilingkari ataupun digarisbawahi, boleh. Sudah. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kita dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh. Untuk mempermudah dalam belajar bahasa Indonesia, sebab masih banyak kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang belum diketahui, Ananda boleh membeli buku Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Karena di dalam kamus tersebut itu sudah lebih sempurna, banyak kalimat-kalimat ataupun banyak teks-teks yang kita tidak pahami. Sebagai contohnya ada di bawah, contohnya ragam bahasa. Itu artinya jenis bahasa. Ini contoh. Ada ragam lisan, yang artinya bahasa yang diungkapkan melalui lisan. Lisan itu atau ucapan itu. Jadi Anda harus tahu. Ataupun jika ada Android, boleh bisa mencari istilah di KBBI online. Di sini ada alamatnya seperti yang Anda lihat di buku. Lihat. Yang nomor 1 di situ, kata kesatuan terdiri dari dasar 1 serta imbuhan ke dan an. Jadi, saat mencari arti kata kesatuan di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebaiknya melakukan penelusuran awal dengan mencari arti kata 1. Jelaskan. Yang kedua di sini, setelah menemukan arti kata 1, kemudian carilah kata kesatuan sehingga arti kata tersebut dapat diketahui. Di sini sudah sangat jelas. Kita lanjut yang halaman berikutnya. Di sini sama-sama kita lihat yang bagian B, mana di sini menemukan informasi baru dari teks non fiksi. Anda pun boleh membacanya bukunya masing-masing. Setiap teks memuat informasi baru atau tidaknya. Suatu teks itu memuat informasi baru atau tidaknya informasi tergantung pada pengetahuan orang yang membacanya. Maksudnya pada wawasan orang yang membacanya. Bisa jadi, contoh, kita bisa jadi dalam membaca suatu informasi itu bagi kita baru, rupanya bagi orang lain itu bukan baru, sudah lama. Itu contohnya. Jadi di sini setiap membaca suatu teks, kita perlu belajar memahami informasi-informasi
yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya kita juga sebaiknya pandai memilih ataupun memilah mana informasi baru dan mana informasi lama. Dengan demikian kita dapat memperoleh manfaat setiap kali membaca. Jika kita mendapat informasi baru yang diperlukan, sebaiknya kita mencatat informasi tersebut. Di sini diterangkan juga, Anda juga lihat, apabila kita mendapatkan informasi yang baru yang kita rasa itu perlu, silahkan dicatat di bukunya untuk kedepannya kita mengetahui makna ataupun arti kata tersebut ataupun informasi tersebut. Sudah? Di bawah ini hal-hal yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi baru dari teks non fiksi. Coba lihat di bawah ini, yakni sebagai berikut. Yang nomor 1, bacalah teks dengan cermat. Jadi membaca itu teliti, lebih cermat. Cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Kenapa dalam hati atau tidak bersuara? Itu agar lebih fokus. Dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab ataupun bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teks. Jadi di sini dianjurkan untuk membaca dalam hati. Itu fungsinya agar lebih fokus dan orang yang ada di sekitar kita tidak terganggu. Lanjut, yang bagian 2 di sini dijelaskan, identifikasilah informasi yang belum diketahui dan informasi yang sudah diketahui. Tentukan informasi baru yang diketahui setelah membaca teks. Di sini juga kita membuat kita menulis mana informasi yang belum diketahui. Baru yang selanjutnya nomor 3, catatlah informasi lama atau baru yang ditemukan dalam teks dengan format sebagai berikut. Anda lihat bukunya. Tadi Bapak lupa membilangnya, ini adalah buku Petik G halaman 82. Bisa dilihat kan? Berarti tadi halaman 81. Tadi Bapak lupa menyebutkan di awal-awal halamannya. Ya, harap dimaklumi. Sudah? Di sini boleh Anda buat nanti di buku tulis ataupun di buku latihan, buat seperti yang ada di kolom ini ataupun di tabel ini. Judul teks contoh, apa teks yang kita baca. Nama pembaca, buat di sini informasi lama yang sudah lama kita ketahui, baru informasi apa. Ini adalah contoh. Contoh yang bisa kita lakukan untuk menemukan informasi baru dari teks non fiksi. Ini sudah diberikan caranya, ada 3 cara. Sudah. Kita sambung yang bagian C. Di bagian C ini sama-sama kita lihat di sini kita akan menjelaskan informasi dari teks non fiksi melalui ringkasan ataupun rangkuman. Ringkasan adalah sajian isi suatu teks dalam bentuk yang lebih singkat. Ini kalimat-kalimat seperti ini boleh Anda garis bawahi. Kenapa? Agar nanti pas mendekat ujian bisa dibaca ulang secara belajar lebih cepat. Boleh digaris bawahi ataupun dilingkari, silakan mana yang Anda lebih suka. Usahakan rapi agar ketika kita membaca itu lebih bisa ataupun lebih cepat tanggap. Lanjut. Ringkasan disusun secara apa adanya tanpa menambah, mengurangi ataupun mengubah teks, baik urutan penyajian ataupun informasi yang diberikan. Di sini juga sudah sangat jelas terangkannya. Kemudian kita lihat di bawah ini, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjelaskan informasi dari teks non fiksi dalam bentuk ringkasan adalah sebagai berikut. Di sini coba kita baca yang nomor 1. Pada saat menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan,
kita hanya perlu meringkas ataupun merangkum isi teks dengan cara mencatat informasi yang penting dari teks yang dibaca. Nah, jadi di sini Anda cukup membuat kalimat-kalimat yang penting saja. Nah, di sini itu maksudnya, buatlah kalimat-kalimat yang penting-penting, kalimat informasi-informasi yang penting yang dibaca sesingkat mungkin, dengan singkat, jelas dan padat. Kita lanjut yang bagian yang nomor 2. Lihat lagi yang halaman 83. Ini sambungan yang tadi. Coba Anda lihat di sini yang nomor 2. Nah, sini informasi penting tersebut biasanya disampaikan melalui gagasan pokok atau ide pokok pikiran dari setiap paragraf. Lanjut. Yang nomor 3 di sini sudah dijelaskan juga, meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks sebenarnya. Baru di sini ada yang nomor 4, dalam meringkas urutan setiap informasi atau peristiwa pada teks tersebut sesuai dengan isi teks sebenarnya. Jadi dalam meringkas itu kita hanya meringkas ataupun merangkum, bukan untuk mengurangi dan tidak juga menambah informasi dari teks. Jadi kita buat sesuai dengan isi teks yang sebenarnya. Lanjut. Ya, di sini ada bagian D. Ini pelajaran bahasa Indonesia perlu, karena banyak dari Anda contoh kecil dalam menulis banyak yang dibuatnya campuran hurufnya. Contoh, menulisnya di awal huruf kecil, di tengah-tengah ada huruf besar. Dan itu diperhatikan, sudah sering Bapak jelaskan di kelas itu bahwa tulisan itu diperbaiki. Dan cara menulis itu diperbaiki, jangan dibuat di tengah-tengah kalimat itu huruf besar. Perhatikan, kita belajar bahasa Indonesia agar bisa lebih baik lagi. Lanjut. Menjelaskan sebuah informasi dapat dilakukan melalui beberapa cara. Lihat, di antaranya dengan menyusun ringkasan maupun menyusun pokok pikiran ke dalam paragraf baru. Kita sudah mempelajari cara menjelaskan informasi dari teks non fiksi melalui ringkasan. Selanjutnya kita akan mempelajari cara menjelaskan informasi dari teks non fiksi melalui penyusunan pokok pikiran ke dalam paragraf baru. Udah. Di sini di sini kita lanjut. Ketika kita membaca teks dan menemukan pokok pikiran dari teks tersebut, maksudnya kita sudah memahami isi teks. Agar pemahaman tentang teks tersebut semakin mendalam, kita dapat membuat paragraf baru dari setiap pikiran pokok, sehingga hasil bacaan dari teks tersebut lebih mudah dijelaskan. Baru di bawah ini ada langkah-langkah menjelaskan informasi dari teks non-fiksi melalui penyusunan pokok pikiran ke dalam paragraf baru adalah sebagai berikut. Coba lihat. Yang pertama di sini adalah kita membaca teks dengan saksama. Lanjut yang kedua, kita temukan gagasan pokok ataupun ide pokok atau pokok pikiran dari teks tersebut. Yang nomor 3, kita catatlah gagasan pokok atau ide pokok atau pokok pikiran setiap paragraf. Kemudian kita susun paragraf baru berdasarkan gagasan pokok atau ide pokok ataupun pokok pikiran menggunakan pilihan kata kita sendiri. Kita juga dapat menambahkan informasi-informasi yang diketahui untuk menyempurnakan paragraf baru yang disusun. Jelas? Kita sambung yang E. Ini masih pelajaran yang sama, yakni pelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita di sini E, memberikan tanggapan berdasarkan teks non fiksi. Suatu teks dapat ditangani dengan memberikan komentar, pendapat atau penilaian terhadap isi teks. Oleh karena itu, teks non fiksi berupa informasi,
maka tanggapan yang diberikan harus berkaitan dengan informasi tersebut. Di bawah ini juga ada langkah-langkah dalam memberikan tanggapan berdasarkan teks non fiksi. Coba lihat yang nomor 1. Di sini ada seperti sama seperti yang di atas juga, dibaca teksnya dengan cermat. Di sini sudah jelas. Teksnya dibaca dengan cermat, lalu dipahami isi teks. Hal ini berarti memahami semua informasi yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, jika tanggapan harus diberikan terhadap salah satu informasi dalam teks, sebaiknya tanggapan hanya membahas informasi yang dimaksud saja, dan tidak meluas di luar hal yang harus ditanggapi. Baru yang terakhir di sini ada berikan tanggapan menggunakan bahasa Indonesia baku, mudah dipahami dan runtut. Maksudnya gunakanlah bahasa Indonesia yang formal, bukan bahasa yang non formal. Gunakanlah bahasa formal. Itu yang mengenai bagian ini, yang bagian subtema 3 pembelajaran 1 bagian bahasa Indonesia. Jadi nanti Ananda boleh nanti di sini ada latihan. Ada latihan boleh dikerjakan sampai halaman berapa ini? Sampai halaman 86. Lihat. Tugasnya di sini dari yang nomor 1, ini nomor 1 halaman 84. Nomor 1 halaman 84 sampai nomor 3. Nomor 3 ini di halaman sampai dia C itu pada halaman 86. Jadi tugasnya ada 3. 1 di sini ada A, B, C, D. Ini jawabannya di bawah ini sudah ada, tinggal mencocokkan mana jawabannya. Baru yang nomor 2 ini dibaca juga. Anda jangan lupa membaca. Baru di sini ada yang A, coba lihat. Informasi apa yang terdapat pada paragraf 1? Ini berapa paragraf? Ini ada 2 paragraf. Ini disebut paragraf. Ini disebut paragraf. Dari Indonesia ini ke Indonesia titik ini disebut 1 paragraf. Ini 1 paragraf. Ini baris. Ini baris. Sedangkan ini adalah paragraf. Ini 1 paragraf. Baru ini paragraf yang kedua. Ini harus Anda pahami. Kemudian di sini yang B, tuliskanlah informasi yang terdapat pada paragraf 2. Anda tulislah sesuai pendapat Anda. Yang C, coba lihat. Yang C di sini dicarilah arti kata-kata berikut dalam kamus bahasa besar di kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI. Boleh di internet atau tanya orang tua ataupun abang ataupun kakak boleh. Potensi, coba lihat nomor 1, potensi itu artinya apa? Harmonis ini maknanya apa? Pendiri juga apa di sini? Yang D, coba lihat yang D, gagasan pokok dari paragraf 1. Tuliskan gagasan pokoknya. Tulislah gagasan pokok tersebut ke dalam paragraf baru dengan pilihan katamu sendiri. Maksudnya dengan pilihan kata-kata kita sendiri. Buatlah sebaik mungkin. Yang E, apa gagasan pokok paragraf kedua? Tulis lagi. Apa tadi gagasan pokok dari paragraf yang ini? Yang ini yang kedua. Apa kira-kira gagasan pokoknya? Kita sudah belajar gagasan pokok di semester 1 kalau Bapak tidak salah. Tuliskan gagasan pokok tersebut ke dalam paragraf baru dengan pilihan kata-kata sendiri. Paham? Lanjut. Yang ketiga. Di sini kita baca dengan sesama teks berikut. Setelah kita baca, kita jawab pertanyaan-pertanyaannya.
Di sini ada wujud perilaku menjunjung persatuan dan kesatuan. Nah, ada di sini. Ada sekitar 4 macam. Nah, baru kita buka halaman 86. Ini adalah soalnya. Coba lihat yang bagian A. Tulislah informasi yang sudah kamu ketahui, yang sudah Ananda ketahui sebelum membaca teks tersebut. Nah, ayo tulis. Ini sudah ketahui. Baru yang B, tulislah informasi yang baru diketahui setelah membaca teks tersebut. Baru yang C, mengapa kita harus melaksanakan ajakan yang terdapat pada teks tersebut. Tuliskan pendapat Ananda. Nah, sampai di sini untuk pelajaran kita tema pada jam pertama. Tugasnya dikerjakan, disudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.